Halo Sobat Kompeten, nama saya Ingrid Setiadharma. Saya adalah asesor di LSPPI. Selain itu, saya juga masih aktif bekerja di Adira Finance di divisi legal. Saya adalah Head of Legal di Adira Finance. Ya, kalau kita bicara soal kompeten, kata kompeten itu sendiri adalah sesuatu yang lebih dari sekedar mampu ya. Kompeten itu adalah sesuatu yang mampu dan juga cenderung jadi ada satu keahlian khusus di situ. Jadi kita tidak bicara hanya soal kemampuan, tapi juga keahlian. Dan di situ kita bicara juga soal profesionalisme. Nah, terkait dengan industri pembiayaan, ya kalau menurut saya, ya penting sekali untuk kita tuh bisa punya profesionalisme di situ. Itulah sebabnya kenapa kita harus selalu disertifikasi, diuji untuk menilai kompetensi kita. Sangat penting ya, karena makanya kan waktu itu kan dibuat lembaga. Jadi kan kita upayakan untuk bisa jadi lembaga ya seharusnya. Karena sertifikasi itu kembali lagi itu adalah hal yang penting sekali. Kita kan di industri pembiayaan ini kita perlu orang-orang yang yaitu tadi tidak hanya sekedar mampu tapi juga profesional. Sehingga industri pembiayaan kita juga itu bisa lebih maju dan lebih maju lagi gitu ya. Nah, makanya dengan adanya lembaga sertifikasi itu memudahkan bagi semua perusahaan pembiayaan untuk bisa mempunyai tenaga-tenaga ahli yang benar-benar mumpuni lah gitu ya untuk bisa dipakai di semua perusahaan pembiayaan gitu yang ada di bawahnya APPI ya gitu kan. Jadi perannya LSPPI itu sangat penting lah di sini ya gitu ya, karena memang LSPPI itu membantu banget ya supaya perusahaan-perusahaan pembiayaan tuh punya pegawai-pegawai yang profesional gitu. Ada beberapa hal ya yang perlu disiapin. Yang pertama adalah diri sendiri dulu, mesti pede ya. Cobalah untuk lebih percaya diri, karena sebenarnya kebanyakan asesi itu adalah orang-orang yang memang sudah lama di bidangnya. Dan seharusnya mereka tuh sudah paham betul gitu ya pekerjaannya seperti apa. Makanya harus pede aja, percaya diri aja. Ya tentunya ya sudah mempersiapkan ya gitu loh bahwa pengetahuan-pengetahuannya dan sebagainya mungkin di-refresh lagi gitu ya. Dan saya pikir sih pasti juga kan karena sebelum assessment kan sudah ada tes tertulis terlebih dahulu kan. Seharusnya sih itu yang harus dipersiapkan itu satu. Lalu yang kedua rule-nya dipelajarin gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa nggak boleh telat lebih dari 10 menit ya itu juga diturutin. Jadi saya pikir ada unsur internal yang kita harus siapin yaitu mesti percaya diri dan sebagainya. Yang eksternalnya adalah cobalah semua aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan sama SPPI ya dibaca lagi sehingga tahu gitu ya kapan-kapan waktunya memang harus nggak boleh telat, harus apa. Tantangannya sih yaitu tadi ya, kita harus menggali ya. Kita lebih banyak menggali kompetensi dari si asesi tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan orang macam-macam ya. Ada orang yang bisa langsung santai, tapi banyaknya justru malah jadi agak-agak grogi ya gitu ya. Dia ngelihat grogi, makanya saya udah sebelum itu ya biasanya saya membukanya dengan dengan percakapan yang agak santai gitu ya. Maksudnya gimana gitu, apa selamat pagi gitu ya. Pokoknya dengan tidak dengan satu kata-kata ataupun juga dengan suara yang berusaha untuk berwibawa gitu ya, enggak gitu juga gitu ya. Jadi supaya dia bisa santai sehingga kita bisa menggali lebih dalam orang ini sebenarnya kompeten atau tidak. Gitu. Karena buat saya melakukan assessment itu bukan hanya sekedar kita bertanya soal pertanyaan-pertanyaan yang dengan deret yang banyak itu gitu ya, dengan misalnya apakah yang dimaksud dengan ini gitu atau peraturan ini adalah apa gitu, tapi lebih ke arah dia memahami nggak selama ini apa aja yang dia sudah kerjakan dan apakah dia juga sudah paham betul ketika satu masalah itu terjadi, dia tahu gitu loh solusinya itu seperti apa. Jadi itu adalah tantangan yang lumayan sih buat saya gitu ya, especially kalau orangnya itu lagi dalam kondisi yang
agak-agak panik gimana gitu ya, membuat dia lebih rileks sehingga dia bisa bercerita dengan santai dan kita bisa dapat nih, oh sebenarnya orang ini kompeten. Selain daripada kegugupan dia di depan gitu. Seperti itu sih. Ada beberapa ya, cuman ada satu hal yang saya tuh agak terkesan gini, saya tuh pernah mengakses seorang ibu-ibu yang memang umurnya mungkin udah agak udah mendekati usia pensiun. Pada saat itu ya ngobrol udah santai, udah ini, terus dia tuh bisa ngomong gini gitu ya, "Ini kali asesmen saya yang terakhir," dia bilang, "karena saya sebentar lagi udah mau pensiun," gitu ya. Terus saya cuman bilang, "Ya ayo Bu, nggak apa-apa gitu kan, belum tentu juga langsung pensiun," saya bilang gitu kan. Mungkin setelah itu juga ada hal lain yang mungkin kita bisa kerjakan lagi gitu ya. Jadi ayo tetap semangat gitu. Itu satu. Terus yang kedua, pernah sih ada yang dia datang terlambat gitu ya si ACC. Sebenarnya udah mau saya bikin gugur aja tuh gitu. Karena kan kita ada ketentuannya 10 menit. Ya, ini udah hampir berapa menit. Waktu itu udah hampir itu, tapi terus dia ternyata di rumah sakit ya. Heeh. Dia ternyata tuh di rumah sakit dan dia tuh lagi nungguin anaknya gitu loh. Anaknya tuh dua. Ternyata dua anak sekaligus ada di rumah sakit dan dia tuh sebenarnya bertugasnya tuh di kota lain. Jadi dia tuh pulang ke situ karena anaknya sakit dan mencari-cari dia gitu loh. Nggak taunya pas dia pulang, anaknya yang satu lagi masuk lagi ke rumah sakit. Jadilah dia assessment itu dalam kondisi di rumah sakit gitu. Itu ya saya pikir ya sudahlah ya, itu ya mau nggak mau ya walaupun telat ya udah gitu karena kan emang kondisinya seperti itu. Penting sekali ya untuk supaya kita tuh bisa punya ada komunikasi dua arah, itu tetap sih harus seperti itu. Jadi pada saat assessment itu terjadi, saya menjaga supaya memang kita di situ adalah ngobrol gitu ya. Kita berdiskusi, saya juga banyak menanyakan kepada si asesi untuk apa yang selama ini dia lakukan. Karena dari situ itu ya sama-sama kita tahu lah gitu ya. Dia juga bisa bercerita tentang apa yang dia lakukan. Lalu saya juga bertanya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan langsung dengan apa yang dia kerjakan atau dengan apa yang menjadi bidangnya dia. Ataupun juga saya juga punya pertanyaan sendiri seputar industri pembiayaan. Nah di situ saya pikir yang terjaga adalah kita sama-sama terbuka aja gitu loh. Kita sama-sama membuka bahwa memang silahkan dia bisa berbicara apa saja, saya juga gitu, maksudnya pertanyaan dan sebagainya itu tidak ada yang kita berusaha untuk bertanya yang sulit sehingga dia kayaknya agak jadi susah ya untuk menjawabnya. Justru kita coba arahkan supaya memang kita bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan ini memang benar memahami apa yang dikerjakannya selama ini. Seperti itu sih. Menurut saya makna kompeten itu adalah ketika kita memang menjiwai profesi yang kita jalani itu dengan seluruh jiwa ya. Maksudnya menjiwai itu dalam arti kata kita nggak hanya sekedar ngerasa bahwa oh gue bisa begini gitu. Tapi itu juga kita maknai juga di kesehariannya gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar ngerasa ini adalah profesi saya dan saya saya menjalankan ini dengan kesadaran dan juga saya menyadari bahwa saya tuh mampu menjalani ini dan juga ini semuanya saya lakukan dengan seturut dengan aturan yang berlaku, dengan profesionalisme saya dan juga keseharian saya pun juga saya ada di tidak jauh dari kompetensi itu gitu. Seperti itu sih kira-kira. Ya, tetap semangat mempelajari segala sesuatu yang ada ya di industri pembiayaan karena industri pembiayaan kita itu kan dinamis ya. Jadi mungkin harus menggali dan menggali lagi gitu ya. Sekilas sepertinya industri ini enggak complicated kalau dibandingkan dengan perbankan ya tentunya misalnya. Tapi tetap aja banyak hal yang memang perlu
kita pelajari lagi dan lagi gitu ya sebagai seorang profesional di bidang industri pembiayaan ini gitu. Karenanya mungkin jangan cukup puas hanya dengan sekarang dapat angka kompeten gitu ya, dengan nilai kompeten itu belum tentu nanti 3 tahun lagi jadi tetap kompeten nih kalau misalnya nggak mau dipelajarin dan juga nggak mau berkembang dan juga mengikuti dinamika yang ada gitu ya. Karena ini kan semua kan industri pembiayaan juga tetap aja bergerak walaupun sepertinya itu aja gitu ya, tapi tetap banyak hal baru kok yang kita tetap harus explore dan explore lagi. Saya Ingrid Setia Dharma, saya asesor LSPPI. Salam kompeten.